guys, kembali bertemu lagi dengan saya Jusuman Ulang. Oke, pada pertemuan kali ini, di podcast kali ini akan membahas tentang belajar daring, belajar dari rumah, yang seperti kita alami dari 2 tahun yang lalu. Mungkin sedikit banyaknya kita akan bertanya-tanya dari narasumber kita dengan saudara. Nama saya Billy Mono. Oke, dengan Billy Mono. Kita akan menanyakan beberapa hal tentang belajar daring di sini. Oke, yang pertama itu, bagaimana pengalaman selama belajar daring waktu COVID kemarin? Oke. Pengalaman saya itu yang pertama, pembelajaran itu tidak bisa dapat masuk semua ke dalam pikiran, karena kan ada sebagian dari pribadi saya semuanya nggak bisa masuk ke dalam otak saya karena itu tadi. Pertama, kadang saya melakukan pembelajaran daring ini sambil minum kopi, nonton TV. Jadi nggak serius. Iya, jadi nggak serius. Yang kedua itu sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, setiap ada pertanyaan dari dosen itu saya tidak bisa menjawab karena kan saya tidak bisa mendapat semua apa yang dibilang, Sampaikan disampaikan oleh dosen itu kan. Yang keempat itu, ini yang paling utama atau sering dialami semua orang, masalah jaringan ini yang benar-benar sangat kurang, apalagi di tempat saya juga kan termasuk pelosok lah, desa. Gangguan jaringan. Iya, gangguan jaringan itu kadang-kadang bisa membuat semua orang kesal. Terus kita kan ya nggak mengerti kan, nggak kita dapat apa yang dibilang dosen itu. Ya, oke. Jadi dari semua itu sangat-sangat mengganggu proses pembelajaran selama di kampus. Malah itu bisa mengakibatkan jadi nilai jelek, nama kita jelek di mata dosen. Padahal kita itu dia serius. Memang. Tapi ya ada kendala-kendala sedikit lah yang buat kita nggak serius. Memang sangat-sangat tidak menguntungkan sekali saat belajar daring di rumah ya. Tidak menguntungkan. Jadi untuk selama belajar daring di sekolah itu, dari kampus apakah ada kayak memberikan bantuan kuota, pulsa atau apa gitu dari? Ada dari kampus gitu. Ada dapat kuota pulsa, dapat pulsa. Iya, pulsanya itu kemarin ada dapat 100.000 lah, 100.000. Ini kan pembelajaran daring ini kan selama 2 tahunan lebih lah, bisa dibilang 2 tahunan lebih dari. Apakah itu bantuan dari kampus selama per tiap bulan atau per semester diberikannya? Per tiap bulan. Jadi itu kan kemarin COVID itu hampir setahun lebih. Nah, itu 1 tahunan itu dikasih pulsa oleh pihak kampus. Ya, ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 85.000. Enggak merata begitu dikasihnya. Berarti yang di pelosok-pelosok begitu mungkin lebih banyak diberikannya. Berarti itu upaya kampus untuk membantu mahasiswanya mengikuti pembelajaran daring. Iya. Nah, untuk suka dan duka selama proses pembelajaran daring itu, yang kamu dapatkan setelah pembelajaran daring lah, bisa dibilang gitu. Suka dan duka. Pertama sukanya dulu lah. Sukanya. Ya, sukanya itu kita mendapat bantuan pulsa tadi. Bantuan pulsa. Ya. Kayaknya sukanya cuma satu aja. Banyak dukanya itu ya yang seperti dari dibilang di awal, karena jaringan. Yang kedua, kita nggak bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. Iya. Jadi kita mendapat nilai jelek itu bukan karena dosennya, tapi karena dari diri kita sendiri nggak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, lebih banyak duka daripada suka. Lebih banyak duka ya? Sukanya tadi ya dapat pulsa itulah. Iya.
Terus selanjutnya, mana lebih baik pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka? Yang lebih baik Kalau dibanding dulu sama sekarang. menurut saya itu pembelajaran offline lah ya, Yang lebih tatap baik. muka. Yang tatap muka. Karena kan kita bisa langsung mendengar tanpa ada jaringan yang putus-putus. Iya. Dan juga kalau 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 online lebih banyak gak enaknya karena kendala jaringan sambil di sela-sela kerjaan rumah. Nah, itulah dari pengalaman saya. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran online kan nggak cuma dari Sumatera, dari yang ada juga yang dari Jawa, apa semua mengikuti pembelajaran daring? Iya benar, semuanya mengikuti karena Corona itu kan penyakit yang menular, jadi tidak semua kita bisa mengikuti di luar rumah. Istilahnya kita dibatasi oleh pemerintah gitu. Tapi kan biasanya kayak gitu, banyak yang kalau pembelajaran sudah mulai, mereka masuk ke link yang dibagikan oleh dosen, tapi malah tutup kamera kayak gitu. Nah, itu dia yang seperti tadi dibilang kan. Itu yang disambil-sambil gitu ya. Ada yang nyambi kerjaan rumah, main game, nonton TV sambil ngopi. Nah, kalau pribadi saya ya nyambi juga sih. Disambil juga ya. Sambil juga. Untuk setelah pembelajaran daring itu kan malah jadi kayak kepikir ini malah jadi mengganggu kegiatan yang lain atau malah bertabrakan sama kegiatan yang lain, malah jadi pembelajaran itu jadi nggak efektif gitu kan. Benar. Pembelajaran untuk ada nggak solusi darimu untuk supaya pembelajaran itu lebih efektif saat pembelajaran daring? Lebih efektif saat pembelajaran daring. Solusinya yang pertama ya dari kita sendiri. Kita harus mengikutinya dengan baik dan juga tidak ada sambi-sambi yang seperti tadi. Tidak ada sambi-sambi, tidak ada nyambi-nyambi yang lain. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan kuota internet yang pas. Kuota internet yang banyak lah. Kuota internet, tapi kalau jaringan juga masalah susah. Ya, ini semua karena jaringan sih. Jaringan semua nggak bisa kita prediksi bagaimana. Berarti kuota internet dengan jaringan yang pas. Jaringan yang pas. Oke, ada lagi? Yang ketiga, ya kita harus memperhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh dosen, meskipun itu lewat aplikasi Zoom. Ya setidaknya kita harus dengar baik-baik lah. Solusinya tadi ada 3. Solusinya yang 3 dia. Yang 3 itu. Kalau dari saya sendiri. Untuk harapan selama pembelajaran daring dulu apa? Harapannya yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Seperti kuota, laptop. Pokoknya itu yang berkaitan dengan media elektronik. Media elektronik. Selain itu, siswa juga mengharapkan adanya variasi mengajar. Biar tidak monoton. Iya, benar. Kita juga mahasiswa merasa bosan gitu ya. Apalagi daring ini kan banyak tugas-tugas ya kan. Tugas-tugas. Nah, itu harapannya. Itu beberapa harapan untuk pembelajaran daring gitu ya. Iya. Oke, dari sekian banyaknya kegiatan belajar mengajar daring itu, apa gagasan dan poin utama yang terpenting dari pembelajaran daring? Poin utamanya dari pembelajaran daring ini bukanlah hanya sinyal internet, melainkan itu bagaimana caranya agar tiap-tiap siswa bisa mendapatkan akses atau layanan pendidikan yang
setara, yang lebih baik lah, yang lebih baik. Begitu harapan. Poin utamanya tadi. Poin utamanya berarti dari siswa perlu juga kayak mengikuti pembelajaran dengan serius. Iya. Begitu pula dengan dosennya, dosennya. memberikan proses pengajaran yang lebih bervariasi supaya tidak bosan. Ya, begitulah teman-teman, tadi sedikit curhatan dari saudara Billy tentang proses pembelajaran daring selama 2 tahun yang lalu. Sekian dari kami, saya Joshua Manulang dan Saya Billy Marbun. pamit undur diri. Terima kasih.